Oke, selamat sore. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mantap. Sudah makan? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita itu kalau mau belajar itu ya mesti harus kenyang. Kenyang pikiran, kenyang perasaan, kenyang badan, kenyang semuanya. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur kita kepada Allah di mana pada hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda kita, yakni perkuliahan kita. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, ulamanya min hada ila yaumil. Saudara-saudara, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan lalu kita telah mengkaji tentang komunikasi. Betapa pentingnya komunikasi itu dalam dunia berkomunikasi, ya. Masih ada yang ingat apa itu komunikasi? Pak, saya Pak. Ya. Pak, saya Pak. Izin sebelumnya. Menurut hemat kami, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media pesan, baik tulisan, gambar maupun logo-logo tertentu. Terima kasih, Pak. Betul sekali bahwasanya komunikasi itu adalah sebuah proses pertukaran informasi dari komunikator ke komunikan, baik itu melalui media tertentu, baik verbal maupun non verbal. Ya, kita pernah mengalami itu dari sejak kecil. Kadang-kadang komunikasi anak kecil yang tidak bisa kita terjemahkan oleh kita sendiri yang sudah dewasa. Kita sering melihat anak-anak yang semasa dia, mereka bisa berkomunikasi sesama dia, yang kita tidak bisa mengerti. Begitu juga komunikasi antara kita dengan makhluk yang lainnya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Bisa berkomunikasi dengan semut, sebagaimana diterangkan dalam surat An-Naml. Juga bisa berkomunikasi dengan makhluk jin dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian komunikasi itu bisa verbal, bisa melalui media, ya. Kita sering di zaman kira-kira 85, dulu masih zaman media surat. Kalau minta kirim pakai telegram. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan seseorang yang jauh dari kita pakai surat, menyurat. Kemudian dengan kemajuan teknologi, sekarang ini sudah tidak pakai lagi dengan surat menyurat, tapi sudah melalui WhatsApp, ya, Messenger dan lain sebagainya. Kemudian ada juga komunikasi itu dengan non verbal, bisa melalui dengan gerakan-gerakan. Seperti misalkan ada saudara kita yang tunanetra, tunawisma dan sebagainya. Kita berada di tantangan di era digital. Konvergensi media, perubahan teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, mengkonsumsi dan memproduksi konten secara fundamental. Jadi dengan perubahan-perubahan zaman ditambah lagi dengan perubahan keilmuan intelektual merubah kita. Kalau dulu kita berbicara dengan dua arah, bertatap muka, kemudian era surat menyurat, dan sekarang dengan kemajuan teknologi yang telah menciptakan iPhone, kita sudah berbicara ke mancanegara kemana saja. Kita tidak perlu lagi pergi jauh-jauh, cukup kita ambil handphone, kita bisa bicara dari kamar kita masing-masing. Dan dari handphone itu juga kita bisa langsung visual, langsung kita video call, sehingga kita tidak perlu lagi jauh-jauh datang kemana tempat yang harus kita tuju. Inilah perubahan daripada
teknologi mengubah cara kita berkomunikasi. Jadi kemajuan zaman itu lebih mendukung untuk kita lebih berkomunikasi lebih baik dan sempurna gitu. Dan memproduksi konten secara fundamental. Jadi dengan kemajuan zaman ini juga teknologi, kita juga bisa berkomunikasi, menciptakan konten-konten melalui telepon, melalui YouTube dan sebagainya, dan kita sebarkan berita-berita itu sehingga bisa meluas menjuru ke penjuru dunia. Peluang dan disrupsi digitalisasi media menciptakan akses informasi yang lebih luas, sekaligus tantangan baru seperti hoax dan misinformasi. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan keilmuan, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kadang-kadang kemajuan itu informasi yang kita terima melalui media atau kalau melalui YouTube, TikTok dan sebagainya itu belum tentu benar 100%. Ada kalanya adalah hoax, ada kalanya misinformasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi dengan perubahan teknologi bisa merubah cara kita berkomunikasi. Yang tadinya kita hanya dua arah bertatap muka, tapi dengan kemajuan teknologi itu kita bisa berkomunikasi lebih luas dan lebih jauh jangkauannya. Dulu komunikasi itu bisa melalui media seperti media koran. Ketika kita menyampaikan pesan harus kita tulis di media koran itu kita cetak, kemudian ekspedisi akan menyebarkan koran itu ke pelosok-pelosok, ke kota-kota. Tapi itu membutuhkan waktu. Koran selesai dicetak jam 2 malam, kemudian akan dihantarkan oleh ekspedisi ke desa-desa atau ke tempat tertentu sampai jam 6 pagi. Artinya kita baru bisa mendapatkan informasi pada jam 6 pagi. Nah, di era sekarang sudah digital transformasi. Kita tidak usah menunggu berlama-lama, tidak usah menunggu berjam-jam. Ketika kita klik, langsung bisa kita baca berita hari ini juga, saat ini juga. Inilah perubahan teknologi mengubah cara kita berkomunikasi. Perubahan pola konsumsi, pergeseran dari media tradisional ke interaksi digital yang lebih personal, cepat, dan partisipasi. Nah, itu seperti saya contohkan tadi. Kalau dulu kita hanya bisa bicara dengan tatap muka, bergeser lagi dengan perkembangan media cetak, kita bisa dapat informasi lebih luas tapi menunggu waktu yang cukup lama. Dan sekarang tidak usah kita menunggu waktu yang lama, tidak usah bertatap muka, cukup kita ambil handphone, kita klik, kita bisa mendapatkan informasi saat itu juga. Baik, sampai di sini rekan-rekan sekalian, ada yang bisa ditanyakan atau bisa kita diskusikan tentang media komunikasi. Baik Pak, di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana efek dari tantangan di era digital seperti sekarang ini? Itu saja Pak, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi apa efek dari perkembangan digitalisasi ini ya? Efeknya sangat berdampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu tadi kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, lugas dan tepat. Kemudian kita bisa berkomunikasi di tempat kita, tidak perlu lagi kita jauh-jauh berkunjung tempatnya harus kita bicara. Kemudian kita bisa belajar, mendapatkan pelajaran yang lebih cepat, yang lebih aktual dan sebagainya. Itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya juga sangat terasa. Bagaimana? Pertama, dengan adanya digitalisasi ini banyak mahasiswa barangkali termasuk. Dampak negatifnya adalah cepatnya menyebar luasnya berita hoax, ya, berita hoax, kemudian kecanduan untuk menggunakan media game
dan lain sebagainya, juga termasuk negatif juga bagi kita pelajar atau mahasiswa, malas membaca, malas membaca buku, membeli buku, merangkum buku, karena kita sudah merasa terbantu oleh digitalisasi tersebut. Kemudian pembisnis juga sangat berdampak dengan adanya di era digitalisasi ini ya. Dulu media cetak, koran itu sendiri setiap harinya, terutama di Sumatera Selatan, koran Sumit itu dalam sehari bisa menerbitkan 13.000 eksemplar. Dengan adanya masuknya era digitalisasi ini, sehingga orang sudah malas membaca koran, sehingga penerbitan koran pun sudah sangat terbatas. Begitu juga dulu warung telepon ya, yang kita sering nelpon di pinggir jalan atau di wartel telepon prabayar itu sangat laris, tapi sekarang tutup, tidak diminati orang lagi. Termasuk juga penjualan kaset film seperti kaset CD dan lain sebagainya, dulu sangat ramai dan sangat dicari orang, tapi sekarang boleh kita lihat satu pun orang tidak mau lagi menggunakan itu. Kenapa? Karena semuanya sudah kalah oleh yang namanya handphone ini. Semuanya sudah ada di sini, ya, untuk bertransaksi, untuk belajar, untuk pesan dan sebagainya, semuanya sudah ada di sini. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dulu anak-anak kita sebelum ada handphone ini, mereka bermain sama teman-temannya, bermain, berolahraga, bermain sesama lingkungan dan temannya. Mereka belajar kelompok dan sebagainya. Tapi coba sekarang anak-anak kita, semenjak ada handphone ini, mereka sudah malas untuk keluar rumah, malas bermain, malas belajar, malas kerja kelompok. Kenapa? Mereka sudah asik dengan handphone mereka, dengan main game dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi digitalisasi ini, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Tinggal lagi bagaimana cara kita memilah dan memilih serta menggunakan kemajuan teknologi digitalisasi ini. Baik, begitu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik. Kalau tidak ada, kesimpulannya materi kita pada hari ini adalah kesimpulan masa depan komunikasi, media tetap menjadi kekuatan utama dalam membentuk masyarakat, politik, dan budaya kini dan di masa depan. Jadi walau bagaimanapun, media adalah menjadi kekuatan utama. Baik itu media cetak, media elektronik, dan media-media lainnya, itu merupakan kekuatan utama dalam membentuk masyarakat, politik, budaya, agama di masa depan. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih semuanya. Semoga sukses selalu. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak sekalian menjadi sukses ya ini yang akhirat. Dan marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.